Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan review jurnal artikel bahasa Indonesia. Itu sebagai tugas UTS dari mata kuliah Kolokium. Jadi jurnal artikelnya itu judulnya Metode MCDA untuk pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi pada mahasiswa. Dan penulisnya itu David dan Dori. Di penulis pertama itu berasal dari Universitas Sriwijaya dari program studi doktor ilmu teknik Fakultas Teknik Unsri Palembang. Dan penulis yang kedua itu dari program studi sistem informasi STIMIK GI MDP Palembang. Kemudian pendahuluan dan latar belakang. Pada sebuah institusi pendidikan tinggi, tentunya hal yang lumrah dilakukan oleh mahasiswa dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik dan non-akademik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kesadaran akan keamanan informasi merupakan salah satu faktor penting di dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Jadi, tingkat kesadaran yang rendah akan mengakibatkan banyaknya insiden keamanan informasi yang muncul. Penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kesadaran mahasiswa STIMIK XYZ terhadap keamanan informasi. Jadi latar belakangnya itu penulis itu melihat pada mahasiswa yang pada aktivitas sehari-harinya menggunakan teknologi informasi, baik yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik. Kemudian pada mahasiswa memanfaatkan teknologi informasi tersebut, harus ada kesadaran akan keamanan informasi yang tinggi, karena kalau kesadaran akan keamanan informasinya itu rendah, maka akan mengakibatkan munculnya insiden keamanan informasi. Nah, kemudian penulis ini melakukan penelitian untuk melakukan pengukuran tingkat kesadaran mahasiswa STIMIK XYZ terhadap keamanan informasi. Tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran keamanan informasi mahasiswa, dengan demikian dapat ditentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesadaran yang masih rendah dan mempertahankan yang sudah baik. Landasan teori. Jadi, menurut McLeod dan Skell, keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kemudian menurut Whitman dan Mathot, security awareness adalah kontrol atau aturan yang dirancang untuk mengurangi insiden pelanggaran terhadap keamanan informasi akibat dari kelalaian maupun tindakan yang telah direncanakan. Kemudian metode multiple criteria decision analysis digunakan untuk mengukur nilai total alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pendekatan MCDA dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu value measurement model, model perankingan, dan goal programming. Kemudian menurut Kruger dan Kearney itu menggunakan teori psikologi sosial membagi 3 komponen untuk mengukur objek, yakni cognition, affection, dan behavior.
Komponen tersebut digunakan untuk mengembangkan 3 dimensi yang dikenal sebagai knowledge, pengetahuan seseorang, kemudian attitude, dan behavior. Kroger melakukan pengukuran pada ketiga dimensi ini di 6 area, yaitu 1. Selalu taat pada aturan perusahaan, 2. Menjaga kerahasiaan password dan personal identity number atau PIN atau password, 3. Menggunakan email dan internet dengan bijaksana, 4. Berhati-hati menggunakan perangkat seluler, 5. Melaporkan insiden keamanan informasi, 6. Menyadari konsekuensi setiap tindakan. Kemudian metode Multiple Criteria Decision Analysis atau MCDA. Jadi metode MCDA ini yang akan dipakai untuk mengetahui tingkat keamanan informasi, tingkat kesadaran keamanan informasi di Steamit XYZ. Kemudian metode pengumpulan data itu melakukan observasi dan kuesioner. Selanjutnya metode penelitian. Di tahap pertama itu melakukan observasi, yaitu mengidentifikasi aplikasi atau sistem informasi. Yang kedua, perumusan masalah, mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran keamanan informasi. Kemudian studi literatur, pencarian referensi atau tinjauan pustaka. Yang keempat, metode yang digunakan, menentukan metode yang digunakan. Nah, di sini metode yang digunakan itu metode MCDA yang tadi sudah kita lihat di teorinya. Kemudian yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Yang keenam, analisis. Analisis data. Jadi setelah data didapatkan dari kuesioner tadi, kemudian data-data tersebut dianalisis. Yang ke-7 itu penarikan kesimpulan. Dan hasil dan pembahasan. Jadi di tabel 7 ini dapat terlihat distribusi program studi responden. Jadi total jumlah respondennya itu ada 252 dari berbagai program studi sistem informasi, teknik informatika, sama manajemen informatika. Kemudian di tabel 8 ini ada hasil pembobotan. Jadi ada area policies, kemudian password, email. Nah, area-area ini diambil dari teori si Kruger tadi. Ini. Di A1 selalu taat pada aturan perusahaan atau policies. Kemudian A2 tentang password, A3 email internet. Nah, jadi area-area itu dari teori Kruger tadi. Kemudian hasil dan pembahasan. Di tabel 6 ini, di sini ada range nilainya. Jadi 80 sampai 100 itu baik, 60 sampai 79 itu sedang, kemudian 59 ke bawah itu buruk. Nah, di sini ada tabel nilainya. Ini dari dimensi knowledge, ini yang teori Kruger tadi. Oke. Dari dimensi knowledge itu total nilainya 79. Berarti itu levelnya sedang. Kemudian attitude 80, itu sudah baik. Di level kesadaran keamanan informasinya sudah baik. Kemudian behavior ini 54, berarti levelnya buruk.
dan total semuanya itu 71. Itu artinya level kesadaran keamanan informasi itu di STIMIC XYZ pada level sedang. Dan kesimpulannya, secara umum level kesadaran keamanan informasi mahasiswa STIMIC XYZ sudah berada pada level sedang dan hampir mendekati baik, dengan total nilai keseluruhan 71%. Dengan demikian, hanya perlu dipertahankan yang sudah baik dan ditingkatkan yang masih berada pada level sedang. Dan dari 3 dimensi yang ada, hanya dimensi behavior yang memberikan hasil yang buruk. Begitu juga dengan area pengukuran dari 6 area pengukuran. Ada 3 area yang memberikan hasil yang buruk. Area tersebut adalah selalu taat pada aturan perusahaan, berhati-hati menggunakan perangkat seluler, dan menyadari konsekuensi setiap tindakan. Nah, kemudian si penulis juga memberikan solusi ya, di dalam upaya pembenahan kesadaran keamanan informasi dapat lakukan kegiatan sosialisasi, himbauan maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kesadaran keamanan informasi. Jadi si penulis memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi pada STIMIC XYZ itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kesadaran keamanan informasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.